Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan salam sehat. Perkenalkan, nama saya Fermita Suparman Raba dengan NIM 2202190014. Saya salah satu mahasiswa program studi Pascasarjana Magister Hukum di Universitas Kristen Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang judul yang saya angkat yaitu Fintech atau Financial Technology di mata kuliah Hukum Perbankan dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Diana Ria Winanti Napitipulu SH MH MKN MSc. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian fintech atau financial technology. Pengertian fintech yaitu sebuah perusahaan yang menggabungkan layanan jasa keuangan dengan teknologi. Menurut National Digital Research Center atau NDRC, fintech merupakan istilah untuk menyebut sebuah inovasi teknologi dan digitalisasi pada layanan finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Saya akan menjelaskan juga perkembangan tentang fintech di Indonesia. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech Indonesia dimulai pada tahun 2006. Namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan menggeluti bidang ini. Ketika Asosiasi Fintech di Indonesia didirikan pada tahun 2015, maka kepercayaan fintech Indonesia mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Akibatnya, perusahaan fintech di Indonesia mengalami pertumbuhan begitu pesat sehingga 140 perusahaan tercatat dalam daftar fintech OJK. Tidak berhenti sampai situ, pada tahun 2017 berkembang lagi fintech syariah. Fintech syariah merupakan jenis fintech yang bergerak pada dasar prinsip Islam. Oleh karena itu, lahirlah Asosiasi Fintech Syariah Indonesia yang menaungi fintech syariah di Indonesia. Ada pula manfaat fintech di Indonesia. Yang pertama, transaksi keuangan jadi lebih mudah. Poin pertama, manfaat fintech adalah transaksi keuangan menjadi lebih mudah. Ketika akan melakukan transaksi finansial, Anda tidak perlu lagi ke rumah atau pergi ke bank untuk melakukannya. Hanya melalui ponsel pintar, segala aktivitas keuangan bisa diselesaikan. Pastinya hal ini memudahkan masyarakat. Dan yang kedua, akses pendanaan lebih baik. Berkat fintech, teknologi keuangan berkembang pesat sehingga menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Hal ini mengakibatkan semakin banyak orang memahami cara mendapatkan bantuan pendanaan untuk menunjang kegiatan-kegiatan harian mereka. Yang ketiga, taraf hidup masyarakat meningkat. Poin manfaat fintech satu ini berkaitan dengan manfaat sebelumnya. Setelah masyarakat mendapatkan akses pendanaan lebih baik, maka masyarakat bisa menggunakan dana tersebut guna membiayai aktivitas konsumtif dan produktif mereka. Akhirnya, taraf hidup dan kesejahteraan hidup mereka pun meningkat. Dan yang keempat, mendukung inklusi keuangan. Manfaat fintech yang keempat adalah mendukung peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Yang dimaksud inklusi keuangan adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi ekonomi. Mulai dari jual beli, yuran, sampai simpan pinjam. Kemudahan teknologi fintech menjembatani berbagai transaksi ekonomi tersebut, sehingga inklusi keuangan pun makin meningkat. Dan yang kelima, mempercepat perputaran ekonomi. Manfaat fintech adalah mempercepat perputaran ekonomi. Akses keuangan dan kemudahan bertransaksi mendorong arus perputaran ekonomi semakin cepat dan praktis. Selain itu, fintech membantu pelaku usaha untuk mendapatkan modal dengan bunga rendah melalui pinjaman online sebagai produk fintech. Baik, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis fintech di Indonesia.
yaitu peer-to-peer lending. Yang dimaksud dengan peer-to-peer lending yaitu jasa keuangan yang menyediakan peminjaman dana untuk modal usaha atau memenuhi kebutuhan adanya. Contoh fintech ini membantu para pelaku usaha untuk memperoleh modal dengan cepat secara online. Dan yang kedua, crowdfunding, yaitu sebagai platform atau mempertemukan pihak yang memerlukan dana dan pihak donatur dengan jaminan transaksi secara aman dan mudah. Crowdfunding tak hanya dimanfaatkan dalam pengumpulan donasi saja, namun juga diterapkan dalam pengembangan usaha untuk menemukan investor dan pelaku bisnis. Dan yang ketiga, e-wallet, atau biasa disebut dengan dompet digital, atau disebut juga dengan e-wallet. Produk fintech satu ini berperan menyediakan tempat penyimpanan uang secara elektronik bagi penggunanya. Tujuan produk fintech berupa e-wallet adalah untuk mempermudah pengguna melakukan pencairan dana untuk transaksi di aplikasi lain seperti marketplace, market, aplikasi, dan semacamnya. Saya akan menjelaskan tentang microfinance. Microfinance merupakan layanan perusahaan fintech yang membantu masyarakat kelas menengah ke bawah untuk menunjang kehidupan dan keuangan mereka melalui penyediaan layanan finansial. Payment gateway yang dimaksud yaitu payment gateway merupakan sistem fintech yang melakukan otorisasi pembayaran melalui transaksi online. Contoh fintech dalam payment way ini adalah yakni PayPal. Bank digital. Bank digital yaitu bank yang 100% transaksinya dilakukan secara digital. Mulai dari pendaftaran rekening sampai manajemen asetnya. Bank digital berbeda dengan mobile banking karena dalam transaksi m-banking masih berkaitan dengan bank offline. Sedangkan bank digital 100% transaksinya elektronik. Yang berikutnya, investasi. Proses investasi dapat dilakukan secara mudah. Banyak instrumen investasi bermigrasi melalui aplikasi online sehingga investor dengan mudah menanamkan modalnya. Cara kerja fintech. Satu bidang usaha sophisticated yang mengintegrasikan pengelolaan keuangan atau penyimpanan atau distribusi uang dan teknologi. Oleh karena itu, cara kerja fintech kompleks dan bercabang-cabang sesuai layanan kepada masyarakat. Contoh, fintech penyedia kredit elektronik. Cara kerja fintech penyedia kredit pertama-tama adalah menerima pendataan dari masyarakat nasabah kredit setelah melakukan verifikasi data serta penjaminan ke lembaga penjamin simpanan atau LPS dan Bank Indonesia atau BI. Fintech akan mencairkan dana ke toko elektronik tempat nasabah mengajukan kredit. Dasar hukum fintech di Indonesia. Adapun dengan dasar hukum fintech di Indonesia, yaitu penerapan fintech di Indonesia telah diatur oleh pemerintah melalui penerbitan regulasi Bank Indonesia. Selengkapnya tentang dasar hukum fintech adalah sebagai berikut. Yang pertama, Surat Edaran Bank Indonesia nomor 18/22/DKSP tentang mengenai penyelenggaraan layanan keuangan digital. Dan yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/17/PBI/2016 mengatur segala hal terkait uang elektronik. Dan yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40/PBI/2016 tentang menetapkan penyelenggaraan memproses transaksi pembayaran. Mungkin sampai sini pemaparan saya.
tentang fintech atau financial teknologi. Kurang lebihnya mohon dimaklumi dan saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat.